Di reading kali ini temanya spesial kesukaan kita semua, yaitu siapakah orang yang ditakdirkan menikah denganmu. Akan aku jelaskan lebih lengkap dan detail. Jadi kalau kamu penasaran, pilih kartu kamu, tonton videoku sampai habis. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Dan seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi ya, bahwa tema readingku hari ini adalah orang yang ditakdirkan menikah denganmu. Jadi akan aku lihatkan di sini detail tentang dia, dan apapun nanti yang terbaca di readingnya. Karena aku juga nggak tahu reading ini arahnya akan kemana, tapi akan aku pastikan detailnya lengkap. Jadi di sini aku sudah pakai metode pilih kartu seperti biasa. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihanmu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan ya buat kamu di sini siapakah orang yang ditakdirkan menikah denganmu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku langsung aja ya, siapakah dia, detail tentang dia. Orang yang ditakdirkan menikah denganmu. Ada the Sun, Two of Swords, Five of Wands, dan Queen of Swords, Ace of Wands. So far yang bisa aku lihat di sini adalah dia ini orang yang membawa banyak kebahagiaan di hidup kamu sebenarnya. Jadi ketika awal jumpa atau mungkin di awal ketika dia merasa ada kedekatan yang lebih kepada kamu, ada sesuatu yang membuat kamu tuh happy banget dengan kehadiran dia. Mungkin gesturnya, cara dia memperlakukan kamu, atau optimisme yang dia berikan di hari-hari kamu. Pokoknya seseorang yang nggak kamu sangka-sangka bisa hadir di hidup kamu. Keceriaannya itu kayak memberikan energi lebih gitu di hari-hari kamu. So far yang kulihat begitu ya. Cuma memang di sini entah kenapa, walaupun dengan segala kehadiran dia yang penuh dengan semangat dan antusias itu, kamunya justru kayak berpikir ulang gitu, kayak benarkah dia orangnya, kayak dia tuh terlalu baik untuk menjadi kenyataan, alias too good to be true gitu loh. Padahal di sini memang kalau aku rasa sih namanya takdir, pertemuannya pasti akan ada aja gitu. Kalau memang kamu ditakdirkan untuk seseorang yang semanis dan se-green forest sebaik ini, ya takdirnya kamu gitu loh di sini. Emang waktunya pertemuan ya bertemu gitu sih. Cuma di sini aku bisa paham kenapa kamu ada kecemasan, kayak bener nggak ya dia orangnya? Ataukah ini hanya sekedar manis di awal gitu-gitu loh. Karena kayaknya nih kebanyakan yang memilih kartu pertama lumayan dalam nih luka tentang masa lalunya. Kamu sangat mungkin pernah ditinggalkan orang yang kamu sayang, atau pernah diabaikan, di ghosting, entah itu oleh mantan, crush, atau bahkan orang tua kamu sendiri, sehingga ada perasaan kayak, aku layak nggak sih dapat cinta sebesar ini, aku layak nggak sih dapat sesuatu yang seindah ini gitu. Itu perasaan kamu. Tapi aku rasa dia adalah orang yang sangat bisa membuat kamu yakin lagi bahwa jatuh cinta itu seindah itu, bahwa ketika kalian berdua bersama ada banyak hal optimis yang bisa kalian lakukan berdua. Butuh waktu memang kalau aku lihat dari sisinya kamu, cuma di sini aku lihat dia bisa membawa emosi dan rasa percaya diri kamu itu lebih meningkat gitu loh. Secara emosi kamu lebih terkontrol, kayak oke, aku kasih kesempatan. Dan secara perasaan juga aku lihat kamu di sini terbuka sih untuk dia tetap mendampingi kamu, tetap berusaha deket sama kamu seperti itu. Dan yang kulihat juga sebenarnya kamu tuh tipikal orang yang sangat cerdas ya, terutama kalau kamu perempuan di sini sangat cerdas, sangat independen, dan bisa aja di sini kamu ngerasa, terutama kalau kamu udah cukup lama bekerja ya, atau mungkin kamu sudah ada impian nanti kalau aku jadi perempuan, makanya di sini setelah selesai kuliah aku akan bekerja, aku akan independen, aku nggak mau bergantung kepada laki-laki. Itu energinya ada banget di kamu. Cuma di sini dia mengerti bahwa poin kamu yang pingin independen ini dan tangguh ini justru menjadi poin plusnya kamu bagi dia. Tapi bukan berarti kamu akan bersama dengan laki-laki yang nggak bisa provide kamu ya. Dia justru akan
menunjukkan bahwa dia bisa lebih daripada kamu, dari finansial, dari pekerjaan, tapi akan membebaskan kamu untuk berkarya, berorganisasi, bekerja seperti itu sih. Dan pada akhirnya kalau aku lihat kamu akan percaya sama dia kok di sini. Karena yang namanya energi nggak bisa bohong ya. Kalau dari awal dia emang udah ngasih banyak kebahagiaan buat kamu, kamunya juga dengan sendirinya merasa jadi lebih baik, bisa lebih optimis, bisa terbuka untuk kehadirannya. Maka aku rasa di sini memang wajar-wajar aja kalau pada akhirnya kamu pun nyaman banget sama dia. Jadi segala usaha yang dia lakukan tuh nggak sia-sia gitu loh. Jadi kamu bisa merasakan, oh ternyata senyaman ini ya dipeluk, ternyata semenyenangkan ini ya dicintai, ternyata semenyenangkan ini ya dimanja-manja gitu. Mungkin sesuatu yang memang ketika kamu kecil atau remaja nggak kamu dapatkan. Atau mungkin minim banget kamu dapatkan, nggak sebanyak teman-teman kamu barangkali seperti itu. Ada passion yang sangat kuat antara kamu dan dia, jadi memang kayak energi saling menemukan dan perasaan aku harus memiliki kamu tuh gede banget di sini. Jadi ya nikmatin aja. Aku rasa nanti kamu akan mengerti kok siapa orangnya. Ada di bottom decknya ya, Page of Pentacles, the Death, the High Priestess, Seven of Cups. Yang bisa aku bilang di sini, sebenarnya kamu adalah orang yang sudah lama dia tunggu-tunggu sih, dan sangat mungkin juga dia sudah lama mendoakan kehadiran kamu. Bahkan mungkin sebelum kalian bertemu, karena kalau kartu ini keluar biasanya adalah dia, kamu kan nggak nyangka ya bertemu dengan orang yang sebaik dia. Dia juga nggak nyangka ternyata dia bisa menemukan orang yang mendekati ekspektasi dia. Sesuai dengan karakter kamu, mungkin juga secara fisik, gestur kamu dan sebagainya itu kayak bisa ketemu nih gitu. Makanya kenapa dia happy banget dan akan sangat menjaga kamu, karena bagi dia nggak mudah menemukan orang yang mendekati tipe idealnya dia. Setiap orang kan beda-beda ya, tapi mendekati perfectnya dia. Nah, kalau kamu nanya dari sisi dia gimana Kak? Ciri-ciri atau gimana-gimananya gitu ya. Dari penampilan sebenarnya jujur di sini dia biasa aja. Bukan tipe kalian ganteng banget atau gimana, tapi dia adalah pekerja keras banget. Pekerja keras banget, selalu mau belajar, selalu mau bertumbuh. Kalau dia jatuh, dia akan bangkit lagi. Tipe kalian yang sangat stabil, secara emosi stabil, setia juga aku lihat, loyal, dan tipikal orang seperti ini sangat mungkin buat sukses. Mungkin nggak yang suksesnya cepet, tapi dengan segala kerja keras dan konsistennya dia, kamu akan bisa percaya gitu bahwa dia, terutama kalau dia pihak laki-lakinya, akan sangat bisa provide kamu dari keuangan, kemanjaan, dan yang seperti itu. Setia sih di sini. Jadi terutama kalau kamu nggak terlalu, tapi bukan berarti jelek ya, standar lah, standar. Kalau dia orang Indonesia ya standar mas-mas di Indonesia, atau mungkin kalau dia bule ya standarnya bule lah, seperti itu gitu. Dia tipikal orang yang sudah melalui banyak hal di hidupnya dia. Ada banyak hal terjadi, tapi dia bisa melaluinya dengan sangat baik di sini. Makanya kalau misalnya dia melihat atau kamu cerita ke dia gitu ya, aku pernah melalui ini di kehidupan aku. Kenapa aku sekuat ini? Karena dulu aku begini, keluargaku begini, begitu-begitu. Dia bisa menerima gitu loh. Terutama kalau dia memang melihat, oh kamu yang sekarang kuat kok, tangguh dan seluar biasa itu. Dia nggak menyangka juga kalau emang benar di masa lalu kamu ada hal-hal yang sangat berat untuk kamu lalui. Tapi dia menilai kamu ya apa, kamu yang sekarang gitu sih, lebih ke itunya. Karena dia juga mengerti betapa tidak mudahnya sebuah perubahan dilakukan, perubahan ke arah yang lebih baik. Makanya dia menghargai segala usaha yang kamu lakukan gitu. Dan di sini kalau bisa aku bilang dia tipikal orang yang sangat bijaksana, sangat cerdas, sangat menghargai ilmu pengetahuan. Dia nggak suka orang yang cantik tapi otaknya kosong, dia nggak suka. Dia melihat bahwa kamu tuh pintar. Nih, pintar dengan segala pembawaan kamu. Bukan tipikal orang yang apa ya, bukan tipikal yang alay gitu loh, yang melakukan apapun demi terkenal gitu, itu enggak. Dan dia juga di sini sangat menghargai cara kamu menjaga nama baik kamu, atau mungkin juga kayak kamu yang berpakaian dengan sopan, atau mungkin ya sesuai dengan tipenya lah di sini. Makanya di sini dia tahu bahwa tipikal seperti kamu itu sangat mungkin akan disukai banyak orang, sehingga dia akan sangat mengamankan kamu di sini. Itu sih yang bisa aku lihat. Tapi dia di sini menilai kamu dari keanggunan kamu, cara bicara kamu yang lembut, kamu nggak kebanyakan drama. Ada sisi misterius kamu yang justru dia suka gitu loh. Nggak semua hal kamu umbar. Justru itu yang membuat dia jatuh cinta sama kamu. So far yang aku lihat kayak gitu. Coba aku pengen lihat dengan deck yang berbeda.
Ada Six of Wands. Dia tipikal orang yang akan mendukung kamu sih, seperti yang tadi sudah aku bilang ya. Ini mengkonfirmasi dia akan mendukung kamu. Kamu pengen lanjut S2, dia akan dukung. Kamu pingin karir kamu meningkat, dia akan dukung. Kamu pingin buka bisnis apa, dia dukung. Atau mungkin aku nanti resign ya setelah kita nikah, aku pingin fokus di rumah membesarkan anak-anak, dia akan dukung. Tipikal yang memang akan menjadi seseorang yang akan bahagia kalau kamu juga bahagia dengan pencapaian kamu. Karena di dunia ini banyak banget orang, terutama laki-laki, yang dia ngerasa nggak bisa banget kalau misalnya perempuannya tuh lebih cerdas, lebih dari dia lah. Tapi dia akan mendukung sih di sini. Karena bagi dia, ya itulah kamu gitu, seseorang yang memang mengejar banyak hal di hidupnya. Poin plusnya kamu. Aku maju ke depan dengan percaya diri. Iya, di sini terutama kalau dia laki-laki ya, dia sadar bahwa memperjuangkan kamu adalah bagian dari proses ini. Proses ya dari kenalan, pacaran, pernikahan tuh perjuangan banget. Entah dia akan memperjuangkan restu, memperjuangkan agar kamu yakin sama dia, membuktikan kepada kamu bahwa dia bisa menjadi lead atau pemimpinnya kamu, memberikan rasa aman, nyaman, cinta yang banyak terutama. Jadi dia akan maju terus pantang mundur sih. Walaupun kamunya akan ada di kondisi, aduh aku mundur aja, enggak, dia tetap akan maju terus untuk meyakinkan kamu. Tapi dengan cara yang baik sih, cara yang lembut kalau aku lihat di sini. Jadi ada dorongan di hati dia yang kamu orangnya, maka aku akan berjuang buat kamu kayak gitu. Dia sangat percaya diri sih. Dari awal juga kerasa ya kalau kartu The Sun berarti orang yang sangat optimis dan percaya diri gitu. Dia nggak hanya membuktikan ini loh pekerjaan aku nanti bisa ngasih kamu makan, kamu akan hidup nyaman sama aku, anak-anak kita akan aman gitu-gitu. Tapi juga karakternya dia akan dia perlihatkan kepada kamu gitu. Ada Four of Cups di sini, tapi dia mengerti bahwa kamu butuh waktu sekali lagi, maka dia akan mengizinkan kamu kalau misalnya kamu butuh waktu untuk kenal lebih dalam, untuk yakin, untuk ya everything lah di sini. Tapi dia akan ngasih waktu, dan dia mungkin mengerti bahwa terutama kalau emang kamu pernah ada trauma apapun itu ya mengenai pernikahan atau kisah cinta, dia akan membersamai kamu. Bukan yang memaksa sih, tapi akan membersamai kamu, meyakinkan dengan lembut, dengan cara yang lembut sekali. The World, jadi merayakan banyak hal, menerima energi baru. Pada akhirnya nanti kalian berdua akan bisa merayakan kok. Kamu akan mengerti kenapa Tuhan menghadirkan dia di hidup kamu, membebaskan kamu dari segala trauma itu, menjadikan hidup kamu penuh dengan warna-warni, sehingga kamu nanti akan fokus ke hubungan ini. Kamu nggak lagi iri dengan hidup orang lain, kayak oke, mungkin masa kecilku tidak terlalu nyaman, tidak terlalu indah dengan orang tuaku, tapi lihat Tuhan mengirimkan seseorang yang menggantikan segala luka di masa kecil atau remaja kamu dengan masa depan yang lebih indah gitu loh di sini. Merayakan banyak hal bersama dengan dia. Jadi aminin aja dan masukkan energi positif ini dalam doa-doa kamu. Kemudian beberapa poin lainnya, mungkin di sini aku akan lebih fokus kepada apa keberkahan yang akan bisa menjadi milik kamu dan dia menjelang pernikahan atau setelah pernikahan kamu dan dia ya. Aku di sini nggak akan lihat. Ada Four of Leaf, clover di sini ya, sebuah hal yang sangat besar, sangat indah, penuh dengan keberuntungan. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang bilang menikah bisa membuka banyak pintu rezeki, iya. Ini nggak cuma sekedar idiom, tapi dari energi kamu dan dia, kalau kalian berdua saling mendukung, kalau kalian berdua saling mengusahakan, kalau dia sebagai laki-laki bekerja keras, sementara kamu sebagai perempuan bekerja lembut, bisa banget di sini. Pintu yang tadinya tertutup terbuka buat kalian berdua, tapi ya harus diusahakan, harus didoakan. Dengan semangat kalian berdua nih bisa banget nanti punya rumah, punya mobil, aminin, lebih tenang hidupnya, lebih manja-manja gitu. Pokoknya indah lah di sini. Aku aminin juga buat kamu. Ada Archway di sini, kesempatan yang baru, berbagai kesempatan datang yang positif. Tuh kan jalan terbuka lebar buat kamu. Gerbang yang terbuka, aku juga sudah jelaskan ini tadi, jadi aku nggak perlu menjelaskan lebih dalam. Jalannya mudah-mudahan akan mulus ya, penuh dengan bunga-bunga. Iya, namanya hidup memang nggak selalu indah, nggak selalu mulus, tapi setiap kali kamu ngerasa, aduh ini pintunya tertutup, pintu kesempatan tertutup, atau mengalami hal yang di luar ekspektasi,
yakinlah ketika itu terjadi, maka pintu-pintu yang lain itu terbuka, pintu kesempatan, pintu keberkahan gitu. Aku rasa kalau kamu dan dia sama-sama pasangannya optimis, ini bisa banget karena pintu kesempatan akan terbuka bagi mereka yang optimis dan bersyukur. Jadi mudah-mudahan level energi itu bisa kamu miliki sejak sekarang, walaupun mungkin kamu dan dia belum bertemu. Ada pin, ada pekerjaan yang baru, karir yang meningkat, karir yang lebih baik, aminin. Bisa di dia, bisa di kamu, bisa di kalian berdua. Jadi ya, ini apa ya, perpaduan energi yang sangat luar biasa. Ada kipas di sini ya, ada romance, romantisme, perayaan, pesta. Jadi mudah-mudahan ini akan menggambarkan pesta pernikahan kamu dan dia, atau setelah kalian menikah nanti akan ada banyak perayaan. Perayaan di sini mungkin merayakan kalian punya rumah baru, merayakan anniversary, merayakan apa di luar negeri misalnya. Jadi aminin. Ini bagus sih, aku ikut berbahagia buat kamu. Kemudian poin lainnya tentang hubungan kamu dan dia, aku akan ambil beberapa kartu di sini ya. Aku tidak akan melihat juga. Tuh, aku tadi udah bilang di mata dia kamu tuh sempurna. Ya memang nggak ada yang sempurna, tapi bagi dia sangat mengejutkan bisa menemukan orang seperti kamu. Terutama kamu yang bijaksana ya. Pendewasaan yang kamu lalui di sepanjang kehidupan kamu, bagi dia itu luar biasa. Dan dengan kamu yang sesempurna itu, dia akan jaga kamu sih. Dia akan sangat menjaga kamu. Kemudian dia ingin kamu lebih dari apapun di dunia ini. Makanya kenapa aku bilang dia akan mengusahakan. Ini adalah kata-kata yang gak cuma sekedar dia ucapkan, bahkan mungkin tidak dia ucapkan, tapi akan dia perjuangkan buat kamu. Usahanya dia nggak cuma sekedar janji manis ya, tapi benar-benar dalam bentuk usaha dan bukti yang nyata. I'm awakening. Jadi bisa aku bilang bahwa memang dia pernah mengalami situasi yang nggak enak di kehidupannya, tapi dia berhasil lolos. Dalam artian dia dapat pembelajarannya, dia belajar dari itu semua, memaafkan, menjadi orang yang lebih baik, terbangkitkan untuk optimis. Makanya mungkin kamu ngerasa, kamu mah enak, dari kecil hidupnya enak. Enggak, dia melalui banyak hal juga yang mungkin kamu nggak pernah ada di sepatunya gitu ya. Apalagi, aku berubah. Yes, di sini aku berubah dalam point of view-nya dia atau kamu ya. Dia akan bisa membawa banyak perubahan di hidup kamu. Kamu pun juga demikian. Jadi impact atau apa ya, perubahan dampak dari hubungan kamu dan dia ini seluar biasa itu. Jadi aminin kalau memang kamu berharap hubungannya seperti ini. Kemudian hal-hal lain tentang hubungan kamu dan dia. Love endures. Cinta itu tidak menyerah dan tidak kehilangan harapan. Cinta itu penuh dengan harapan dan berdiri tegak itu ya dalam semua situasi. Jadi aku rasa karena ini digambarkan dengan kapal yang sedang mengarungi lautan. Ini seperti mungkin ini pernikahan kamu. Mudah-mudahan kamu dan dia akan bersama di satu perahu yang sama dengan tujuan yang sama, dengan berbagai berkah. Coba lihat, ada istana, mudah-mudahan akan menjadi rumah dalam bentuk fisik, ataupun dia menjadi rumah ternyaman kamu untuk kamu pulang, kamu nangis, kamu bercanda, kamu manja-manja. Ada bunga-bunga, romantisme, keindahan, keberkahan, dan hal-hal lainnya lah di sini. Kehangatan juga, ada lilin di sana, lagu-lagu cinta. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi hubungan di mana kamu dan dia akan mendapatkan berkah yang banyak juga. Keluarga setuju, semesta merestui, dan dengan cinta yang tulus juga antara kamu dan dia, mudah-mudahan akan menjadi sesuatu yang awal mula kehidupan kamu untuk sesuatu yang lebih besar, lebih indah. Seperti itu ya. Kemudian ini juga sama ya. Ini gambaran perahu juga. Cinta membuat banyak perubahan. Cinta bisa membantu menyembuhkan luka di masa lalu dan bisa memberikan rasa aman dan cinta ke diri kamu sendiri. Jadi ini juga semakin mengkonfirmasi kalau memang kamu pernah ada luka di masa lalu, dia akan menyembuhkan kamu.
Walaupun dia bukan dokter, bukan psikolog, bukan psikiater, tapi akan menyembuhkan kamu dengan apa? Dengan cintanya. Cinta yang gak cuma sekedar ngomong atau meluk kamu aja, tapi berbagai bukti yang dia berikan kepada kamu. Dari gestur, cara bicaranya, cara memperlakukan kamu, benda-benda atau hal-hal yang dia berikan juga kepada kamu. Itu sih, jadi mudah-mudahan ini akan menjadi realita kamu ya setelah kamu nanti menemukan dia. Kemudian akan aku lihatkan juga ciri-ciri lain tentang dia. Aku tidak akan lihat, aku butuh beberapa kartu. Kelihatannya dia bekerja di sesuatu yang berhubungan dengan gadget, atau mungkin nanti kamu dan dia akan sering ketemunya tuh via Zoom, atau mungkin kalian berdua bisa bertemu di area kantor tempat kamu bekerja, bisa banget. Di sini somehow dia suka nonton konser, atau mungkin nanti kamu dan dia akan ada kenangan nonton konser bareng. Dia di sini mungkin lebih suka ngebekel makanan ya, kayak bawa makanan dari rumah, masak sendiri kayak gitu. Atau dia punya usaha atau ingin punya usaha di bidang catering, atau membuat kayak bento-bento pack gitu ya. Januari bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan kelahiran, bulan pertemuan, atau bulan pernikahan. Aminin. Aku nggak akan lihat. Suka makan pedas. Somehow emang suka makan ya, tipikal dia ini suka makan, suka kulineran with school gitu kan. Dan mungkin kalau kamu suka masak, dia akan suka banget untuk bisa menikmati masakan-masakan kamu yang enak itu. Kemudian aku nggak akan lihat lagi. Di sini dia memang tipikal orang yang sangat spiritual ya, apapun agama dan kepercayaan dia. Atau, tapi mudah-mudahan ini enggak, atau ada perbedaan agama di antara kamu dan dia. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan dia tipikal orang yang spiritual dan sama agamanya sama kamu. Emang suka makan. Di sini bolak-balik ini kartunya makanan semua ya. Emang suka makan. Kayaknya bisa aja di sini kondisinya dari perut belok ke hati. Jadi dari makanan kamu, dia suka sama kamu misalnya kayak gitu. Dia bisa memainkan alat musik, bisa gitar atau alat musik lainnya. Kemudian aku melihat dari zodiak dan lain-lainnya. Zodiak kamu dan dia, Sun, Moon, Rising bisa Aquarius, Aries, Sagittarius, Scorpio, Pisces, Leo. Kemudian unsur nama kamu atau dia bisa F, P, I, X, ini bisa teman lama atau mantan pacar. G, U, M, R, C, D, S, A. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 21, 30, 19, 24, 22, 3, 4, 18, 14, dan 31. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah orang yang ditakdirkan untuk menikah dengan kamu. Semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya dan kamu masukkan ke dalam doa-doa kamu. Semoga ini akan menjadi realita kamu suatu saat nanti. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan buat kamu di sini siapa orang yang ditakdirkan menikah dengan kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pengen hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya. Siapakah orang itu yang ditakdirkan menikah dengan kamu? Oke. Oh, ada King of Swords, Two of Swords, Eight of Wands, The Sun, Page of Pentacles. Oke, aku jelaskan bagian ini dulu ya. Ini kalau kamu nanya ciri-cirinya langsung kelihatan. Usianya 30-35 atau di atas 35 lebih tepatnya. 30 sampai ya ke atas.
cakep kalau aku lihat, sangat cerdas, sangat bertanggung jawab, sangat bisa diandalkan. Tipikal ayah yang akan sangat menjaga anak-anaknya dengan baik, sangat bertanggung jawab kepada kamu sebagai istrinya nanti gitu ya. Pokoknya kerja kerasnya luar biasa. Dia sangat suka dipuji-puji, jadi sering-seringlah puji dia. Misalnya aja, makasih ya sayang udah bikinin aku bubur ayam ketika aku sakit, atau mungkin makasih ya sayang sudah nganterin aku kemana gitu. Dia kan suka banget dapat pujian tulus dari kamu. Semakin kamu bisa ngasih feedback ke dia tentang hal-hal manis yang dia lakukan kepada kamu, semakin dia akan mengusahakan yang lebih baik buat kamu. Tipikalnya kayak gitu. Dia tipikal yang suka bercerita, suka ngobrol. Jadi kalau misalnya di sini dia sedang menceritakan sesuatu, dengerin aja. Dan kamu nggak perlu ngasih saran, nggak perlu ngasih pendapat apapun, ya dengerin aja gitu cerita-cerita dia. Yang bisa aku lihat di sini, kelihatannya kamu atau dia ya agak sedikit punya pertimbangan lah mengenai beberapa hal. Mungkin di awal-awal kenal itu dia atau kamu ngerasa kayaknya dia terlalu cakep buat aku, kayaknya dia terlalu wah buat aku, iya nggak ya gitu. Yang aku lihat kayak gitu di sini. Cuma karena dia membawa unsur swords, apalagi di sini ada eight of wands ya, lumayan cepet sih pergerakan dia menuju kamu. Makanya karena cepet ini, kalau emang kamu tipe yang lebih suka pelan-pelan tapi pasti, karena mungkin kamu nggak nyaman terburu-buru, karena kalau buru-buru mungkin kamu berpikir nanti jadi hal yang kurang baik gitu ya, karena belum terlalu kenal atau takut mengambil keputusan terlalu buru-buru gitulah intinya. Tapi di sini dia akan membuktikan kepada kamu bahwa tujuannya dia sejak awal tuh jelas, yaitu kamu. Sejak awal dia melihat ada banyak hal yang dia temukan itu indah di kamu, yang nggak dia temukan di orang lain. Dan di sini kalau aku lihat juga dia nggak cuma sekedar cepat sih, dia di sini ngasih banyak kenyamanan buat kamu, pembuktiannya banyak, nggak cuma sekedar janji-janji manis. Dia membuat kamu sangat-sangat nyaman, hari-hari kamu jadi lebih indah, kamu dengan sendirinya jadi, aduh aku pingin cantik hari ini, pingin dandan, pingin pakai parfum yang oke wanginya, pingin mengusahakan yang lebih buat diri kamu dari pendidikan atau pekerjaan kamu. Pokoknya kamu lebih optimis gitu loh dengan kehidupan kamu setelah dia hadir, tanpa dia harus maksa, tanpa dia harus merayu-rayu kamu supaya kamu berubah. Enggak. Perubahan kamu ini bener-bener efek dari positifnya dia di hidup kamu. Jadi kalau nanti ada orang datang di hidup kamu malah bikin hidup kamu ruwet, malah bikin hidup kamu makin pesimis, malah kamu jadi semakin mempertanyakan diri kamu, berarti bukan dia orangnya. Karena si orang ini bener-bener ngasih feedback atau mungkin pancaran energi yang hangat banget di hidup kamu sehari-hari. Gitu sih, bahkan membuat kamu lebih pede, lebih mencintai diri kamu dengan sendirinya. Dan kalau aku lihat di sini juga tipikal orang yang selalu mau belajar banyak hal baru, termasuk adaptasinya kepada kamu, pada keluarga kamu, yang seperti itu. Di sini juga ada kemungkinan kamu dan dia akan ketemu di area sekolah atau mungkin di dunia pendidikan, entah satu kampus atau satu kantor, atau mungkin ya nggak jauh-jauh dari itulah. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Karena tipikal orang yang selalu mau belajar, jadi hidup kamu akan menyenangkan sama dia, kamu nggak akan bosen. Karena orang yang mau belajar hal baru pasti orang yang bijak gitu. Ya. Kemudian di sini bottom deck-nya ada Six of Wands, The Star, Page of Cups, emang manis sih dia ya. Cute, manis, ada The Moon. Yang bisa aku bilang di sini, dia adalah orang yang sekali lagi akan mendukung kamu dalam banyak hal, ya. Terutama kalau misalnya kamu di sini ngasih kenyamanan juga ke dia, maka dia akan mendukung kamu lah di pekerjaan kamu, di pendidikan kamu. Tipikal orang yang kalau dia mengusahakan sesuatu itu bukan cuma buat dia, tapi juga buat misalnya aja kayak masa depan kamu dan dia mulai semakin rajin bekerja, nabung, dan mungkin juga menghemat karena dia tahu bahwa pesta pernikahan butuh uang yang tidak sedikit, untuk beli rumah atau mungkin buat kebutuhan kalian berdua lah
Jadi usaha yang dia lakukan gak cuma buat dia aja, dia mulai berpikir itu ketika dia bertemu dengan kamu. Jadi di sini yang pasti berarti kamu bertemu dengan laki-laki yang pekerja keras banget, yang loyal juga kepada kamu, yang punya manajemen keuangan yang bagus. Jadi bukan tipikal orang yang ngutang, yang pinjem-pinjem duit, yang judol, yang boros, yang apalagi kalau misalnya dia pengangguran itu enggak. Dia sangat-sangat serius dengan karirnya dia. Maka di sini kalau emang kamu melihat dia ini agak kurang romantis, bukan karena dia nggak romantis, tapi mungkin karena emang dia udah terlalu sering di kantor, atau mungkin punya pencapaian lain, atau mungkin pingin punya pencapaian di karir yang mana itu nanti akan bermanfaat buat kamu juga. Mungkin dia dari kata-kata nggak romantis, tapi tiba-tiba beliin kamu berlian misalnya, tiba-tiba dia beliin kamu unit apartemen atas nama kamu. Nah, itu bukti cintanya dia. Jadi bukan tipikal yang manis di kata-kata gitu loh. Emang sih tipikalnya kayak gitu. Tapi kalau aku lihat di sini ada kok sisi manisnya dia. Tapi tipikal orang yang memang lebih suka ngasih hadiah, ngasih apa tas yang branded gitu ke kamu. Tiba-tiba kamu dibeliin tiket ke luar negeri gitu-gitu. Dan aku rasa di sini dia tipikal orang yang memang punya harapan besar tentang masa depannya dia. Kalau kamu pesimis, dia sangat-sangat optimis nih. Ada desan, ada destar juga. Jadi optimis dengan segala yang dia lakukan. Kamu akan bisa merasakan betapa positifnya dia, ya. Dan itu benar-benar kamu serap energinya, serap aja energi dia. Jadi bukan tipe laki-laki yang iya deh, kamu pinter, kamu gajinya gede, apalah aku. Enggak. Dia tidak seperti itu. Justru dia kayak, oh kamu mau S2, ayo aku dukung. Oh kamu pengen kursus bahasa ini, ayo aku antar, aku dukung. Berapa biayanya, aku aja yang bayarin. Nah, tipikalnya kayak gitu. Dan untuk hal lain juga sama lah gitu, ya. Tipikal yang nggak bisa jauh-jauh dari kamu sih, sisi manisnya itu. Jadi kalaupun nanti dia memang bekerja keras dan tiba-tiba harus dinas ke luar kota atau ke luar negeri, atau mungkin harus deal bisnis kemana gitu kan, dia akan sangat kangen sama kamu. Dia akan banyak banget kangennya sama kamu. Itu sisi manisnya dia. Dari kata-kata kurang manis, tapi pembuktiannya dia yang bisa kamu nilai gitu ya. Kemudian poin lain tentang dia, kita lihat apa? Knight of Wands. Jadi dia ini tipikal orang yang kalau sudah ada mau akan dia kejar apapun itu, dan dia di sini akan membuat keputusan tanpa tekanan dari siapapun. Jadi kalau nanti jadi nanti kalau dia melamar kamu atau ngajak kamu pacaran atau ngajak kamu nikah, itu tanpa tekanan siapapun. Itu bener-bener dari hati dan pikirannya dia. Jadi nggak ada tuh dia menikah karena mengejar usia, menikah karena disuruh orang tua, tekanan masyarakat. Enggak. Ketika dia punya keputusan besar, itu bener-bener sudah dia pikirkan, sudah dia rasakan. Jadi itu bener-bener dia ketika dia datang kepada kamu. Jadi kamu nggak perlu nanya, kamu cinta nggak sama aku? Ya cinta lah, itu kan dari hati dan kepala dia gitu. Ini bener-bener laki-laki yang apa ya, maskulin gitu loh, penuh dengan keberanian, lumayan agresif mengejar impian-impiannya, pantang menyerah, sangat mau bersaing. Tapi dia bersaing di sini bersaing sehat ya, dengan berhati-hati, dan akan melakukan segala hal upaya yang bisa dia berikan kepada kamu. Dia tahu bahwa kamu berharga, maka dia akan menyediakan tempat tinggal yang nyaman buat kamu. Mungkin di awal-awal masih ngontrak misalnya, atau sewa unit, tapi lama-lama dia akan nabung, beli rumah, beli mobil yang nyaman gitu-gitu. Makanya aku bilang dia nggak terlalu romantis, tapi kerja kerasnya itu yang bisa kamu lihat, itu bukti cintanya dia kepada kamu. Kemudian ada Seven of Cups. Dia tipikal yang impiannya tuh banyak, dan dia sangat berharap pasangannya, yang mana adalah kamu, bisa ngasih dukungan, motivasi, nyemangatin dia. Kalau misalnya tiba-tiba ada sebuah hal yang jauh dari ekspektasi dia, gagal, atau mungkin kayak aduh kok gini ya, nah itu dia sangat pingin kamu tuh hadir untuk semangat ya sayang, kamu sudah berusaha, aku yakin kamu pasti bisa gitu. Kalau sekarang pintunya tertutup, yakin nanti akan ada kesempatan yang lebih baik buat kamu, kayak gitu-gitu. Atau peluk aja dia gitu tanpa harus berkata-kata.
Terutama kalau itu impian besarnya dia, mimpi dia sebesar itu. Kamu salah satu impian dia, tapi impian yang lain juga banyak gitulah di sini. Apapun itu, entah ke bisnis, jabatan, karir, gitu ya. Kemudian, iya, tapi memang sudah ditakdirkan untuk berkecukupan. Lebih dari cukup bahkan. Secara keuangan, secara materi. Jadi aminin. Aminin, klaim energinya, masukkan dalam doa-doa kamu. Dia adalah orang yang sudah yakin tempatnya di dunia ini apa. Jadi kalau dia adalah dokter, dia akan jadi dokter terbaik gitu. Karena dia tahu itu panggilan jiwa dia. Kalau dia menjadi, katakanlah, orang yang punya usaha di bidang pertanian, perkebunan, maka dia akan terbaik di bidangnya. Gitu. Jadi apapun pekerjaan dia akan ngasih yang terbaik. Itu nggak hanya dia berikan ke dirinya atau bermanfaat ke orang lain, terutama kepada kamu juga sebagai pasangannya. Jadi kalau dia dapat piala penghargaan, itu dia dedikasikan kepada dirinya, kamu, dan orang yang dia sayang, mungkin anak-anak kalian nanti gitu. Tipikal orang yang sangat bisa meregulasi emosi dengan baik. Dalam artian, dia bisa kontrol emosinya. Somehow dia ya, namanya manusia, ada marahnya, ada kecewanya, ada keselnya, tapi dia nggak yang meledak-ledak gitu loh. Jadi kamu sangat tidak mungkin mendapatkan perilaku abusif atau kekerasan dari dia, baik fisik ataupun kata-kata. Jadi aminin juga itu ya. Jadi selain materinya ada, dia loyal, sangat setia, tipikal ayah yang sangat baik buat anak-anak kalian nanti, dan emang lembut sih kata-katanya ya. Kamu akan bisa enak ngobrol apa aja sama dia, aku rasa. Itu memang karakternya King of Pentacles. Ya, pergerakan dia mungkin pelan ya. Kemungkinan dia akan sukses di atas usia 35 kelihatannya, tapi ya itu sebagai hal yang naik tangga pelan-pelan gitu loh, kayak yang jeret kaya tapi pelan-pelan. Tapi ya berarti dia konsisten gitu ya. Kemudian aku mau lihat ini beberapa, aku bisa bilang ini mungkin keberkahan, aku nggak akan lihat ya, di kehidupan pernikahan kamu nanti, atau setelah kalian berdua menikah. Ada V, ada kemenangan. Jadi di sini sih aku lihat ya, namanya hidup ada aja gangguan, ada aja ujian, tapi kalian berdua akan berkali-kali merayakan kemenangan. Bahwa kalian berdua berhasil menaklukkan berbagai ujian kehidupan bersama-sama, kompak, dan tetap saling menjaga. Itu yang paling penting. Di sini ada jalan di pegunungan, kamu dan dia akan ada di jalan menuju kesuksesan. Jadi aku rasa di sini apapun keputusan kamu, entah kamu akan bekerja setelah menikah atau apapun itu, tapi ada jalan sukses yang terbuka banget lah jalannya untuk kamu dan dia gitu loh di sini. Even mungkin kalaupun yang bekerja hanya dia sebagai pihak suami gitu ya, tetap akan ada banyak keberkahan gitu di sini. Ada bow. Di sini gini, mungkin sebelum kamu menikah sama dia banyak yang meremehkan kamu, kayak kamu umur segini belum menikah. Tapi setelah kamu menikah sama dia, banyak orang yang justru akan kagum sama kamu, kayak bisa ya kamu beli rumah di usia yang masih muda, punya suami yang setia, suami yang loyal, baik hati, dan sebagainya. Jadi kalau sekarang kamu di situasi yang dipertanyakan dan bahkan mungkin direndahkan, ya udah biarin aja. Jadikan doa aja, semoga nanti kondisinya kamu lebih baik gitu bersama dengan ya pasangan kamu ya. Ada Caterpillar, perubahan akan datang. Jadi kamu tenang aja kalau sekarang kondisi kamu tuh kayak ulat bulu yang nggak ada cantik-cantiknya atau nggak ada bagus-bagusnya, tapi ini sementara. Kamu nanti akan menjadi seseorang yang benar-benar cantik di tangannya dia, dengan treatmentnya dia, dengan segala hal yang dia usahakan buat kamu akan cantik dengan sendirinya. Cantiknya bisa dengan perubahan kayak fashion, makeup, tapi ini lebih kepada dari dalam. Orang yang bahagia dengan dirinya pasti cantik. Ya. Kemudian aku melihat dari hal-hal lain yang dia pikirkan tentang hubungan ini atau kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa jangan-jangan dia deketin aku cuma pengen bobok doang, enggak. Di sini dia bener-bener punya keseriusan yang lebih daripada itu. Memang sih kalau aku lihat dari kartunya ini kayak lumayan besar hasrat dia untuk seksualitas, tapi dia bisa menjaga. Kalau kamu nggak mau, dia nggak akan maksa. Gitu sih di sini. Jadi lebih dari itu, kamu jangan pingin bobok doang, atau cowok-cowok zaman sekarang pasti
kalau nggak bobo nggak dinikahin, nggak. Kalau kamu tidak bersedia, dia tidak akan maksa. Itu yang harus kamu ingat-ingat. Kalau dia ada salah, dia nggak akan kabur, dia nggak akan menyalahkan orang lain, tapi dia akan mengakui, oke, ini salah saya, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki ini semua, gitu-gitu. Ya, jadi bukan tipe pengecut yang cuma bisa kabur atau mungkin, oh ini bukan salah aku, salah kamu gitu. Enggak. Dia gentle. Justru ketika dia mengakui kesalahan dan minta maaf, itu bukti gentle-nya dia di hubungan ini bersama dengan kamu. Di pikiran dia bilang enggak, tapi di hati dia bilang iya. Jadi mungkin di sini adalah pertimbangan-pertimbangan dia, kayak kok kayaknya logikaku bilang enggak, tapi yang namanya jatuh cinta kan pakai hati ya, bilangnya iya. Atau mungkin ini point of view-nya kamu, mungkin di hati kamu kayak dia bukan orang yang ku mau, tapi hati kamu bilang dia orang yang memang jodoh sama kamu gitu. I took you for granted. Di sini sih aku rasa dia tidak akan memaksakan, dia akan memberi kebebasan kepada kamu. Dia bukan tipikal pemaksa, jadi semua hal bisa diobrolin. Dan dia nggak terlalu berekspektasi apa-apa ketika awal ketemu sama kamu, tapi dia kayak smooth aja gitu pergerakannya kepada kamu, sampai kamu benar-benar merasa nyaman dan setuju untuk poin-poin yang lebih tinggi gitu level energinya pernikahan, dikenalin ke orang tua, lamaran, seperti itu. Kemudian aku mau lihat poin lain tentang hubungan kamu dan dia. Langsung dapat 2 ya. Treasure your loved ones. Sangat penting untuk mencintai orang lain secara mendalam. Aku rasa di sini ada hubungannya dengan keluarga. Mudah-mudahan aja ketika kartu ini keluar, berarti keluarga kamu dan keluarga dia akan menerima hubungan ini dengan sukacita. Ada doa orang tua yang sangat besar di sana, ada harapan yang sangat besar di hubungan kamu dan dia, ada bunga-bunga yang sangat besar, perasaan cinta, perasaan dipahami, perasaan diapresiasi. Dan aku rasa di sini kamu sudah mulai bisa memasukkan energi positif dia dalam doa-doa kamu mulai sekarang. Dan di sini ada gambaran seorang ibu, seorang anak, berarti proses nurturing, pendewasaan di hubungan ini. Dan kayaknya sih kalau kartu ini keluar, bisa kamu atau dia atau kalian berdua akan siap menjadi orang tua gitu di sini. Aminin aja. Kalau emang itu impian kamu, aminin aja di sini. Dan cinta kalian nggak cuma cinta di permukaan, tapi ini cinta yang benar-benar dalam antara kamu dan dia. Dan mudah-mudahan menjadi cinta yang memang diberkahi semesta ya. Kemudian fokus on love, lihatlah kebaikan dalam diri setiap orang. Jadi kalau memang di awal-awal itu kamu ngerasa, aduh enggak lah, bukan tipikal aku, aduh enggak lah, kurang apa. Nah, di sini semesta pengen bilang kepada kamu, lihat kebaikan di hati dia. Karena sebenarnya yang bisa dia perlihatkan kepada kamu, kalau memang dia di sini di awal-awal kenal masih baru merintis karir, merintis bisnis, maka lihatlah kemampuan, pertama kebaikan hatinya, kelembutan sikap dan kata-katanya, lalu kerja kerasnya dia. Selama dia mengusahakan sesuatu dengan konsisten, nanti kamu akan bisa melihat hasilnya. Gajinya dia makin bagus, bisnisnya dia makin berkembang. Itu proses gitu loh. Jadi jangan menganggap semua hal dia harus kaya raya dulu, tuh enggak. Karena di sini memang ini materi yang dia dapatkan buah hasil dari kerja kerasnya gitu. Lihat kebaikannya sih, dan kerja kerasnya itu penting ya. Aku mau lihat ciri-ciri lain tentang dia di sini. Aku tidak akan lihat. Februari bisa menjadi bulan penting, pertemuan bisa, bulan kelahiran atau bulan pernikahan kamu dan dia. Ini bisa warna-warna yang kamu suka atau ini warna-warna yang dia suka, karena ini adalah warna-warna perempuan. Bisa aja bidang pekerjaan atau bisnis dia berhubungan dengan perempuan. Misalnya aja dia kerja di pabrik fashion yang lebih ke perempuan sebagai administrasi, atau mungkin di bidang keuangan atau pemasaran, atau mungkin di dunia kosmetik gitu sebagai orang yang di bagian accounting misalnya gitu. Kemudian di sini bisa aja baju yang dia suka lebih ke warna-warna hitam atau putih gitu ya.
Di sini dia tipikal orang yang sangat suka untuk menikmati alam, atau mungkin dia tipikal orang yang kalau hari Minggu atau hari libur lebih suka ke hutan kota dibandingkan ke mall. Di sini dia suka makan, terutama makanan fast food, atau nanti kamu dan dia akan punya pengalaman di sana, atau mungkin punya kenangan, atau mungkin dia punya bidang industri yang berhubungan dengan fast food. Tipikal orang yang sangat kreatif, atau dia bekerja di industri kreatif, ya. Kemudian bisa aja dia di sini jago bela diri. Dia mungkin punya motor kesayangan, atau mungkin dia bekerja di bidang otomotif. Dia sangat suka olahraga, atau mungkin sedang dalam usaha menjaga kesehatan, atau mungkin menurunkan berat badannya. Dia tipikal orang yang sangat menghargai hasil kerja keras, tipikal orang yang sangat pintar mengelola keuangan dengan sangat bijak. Jadi makanya kenapa dia menjadi punya kekayaan yang melimpah sebagai bentuk dari kecerdasannya mengatur keuangan sejak ya belia gitu ya. Kemudian dari zodiak kamu dan dia atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Capricorn, Virgo, Pisces, Gemini, Scorpio, Cancer. Kemudian unsur nama kamu atau dia bisa S, R, V, M, L, N, F, Uts, jatuh, H, D, B, X, ini bisa teman lama atau mantan, A. Lalu unsur angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 16, 7, 29, 20, 13, 17, 28, 23, 10, dan 27. Jadi teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapa orang yang ditakdirkan untuk menikah dengan kamu. Semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan buat kamu siapakah orang yang ditakdirkan menikah denganmu. Tapi seperti biasa kan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pengen hasil reading yang lebih resonate, detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan langsung aja aku mulai di sini ya. Siapakah dia? Siapakah orangnya yang ditakdirkan menikah dengan kamu? Strength, Seven of Cups, King of Swords, Knight of Swords, Knight of Pentacles, The Hermit. Memang ini bagian dari takdir pertemuan kamu dan dia. Kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, sebenarnya kamu dan dia pernah ketemu ya, kemungkinannya pernah bertemu di kehidupan sebelumnya, di past life, dan ya mungkin sekarang bertemu lagi untuk sebuah janji atau apapun itu, dan bisa aja memang takdirnya sebagai pasangan di kehidupan yang sekarang. Ada perasaan dekat yang mungkin nggak terjelaskan namanya apa, atau mungkin perasaan apa ini, tapi sejak awal pertemuan kamu dan dia, kamu akan bisa merasakan ada yang berbeda tentang dia. Ada perasaan nyaman, kedekatan, chemistry yang nggak bisa terjelaskan. Dan di sini walaupun mungkin kalian berdua harus menghadapi banyak hal, tantangan, tapi kelembutan yang tercipta antara kamu dan dia akan bisa dijadikan sebuah energi untuk menghadapi berbagai situasi itu. Jadi di sini intinya adalah kelembutan sih antara kamu dan dia. Dan yang bisa aku bilang bahwa dia adalah orang yang memang sudah lama kamu tunggu-tunggu, begitu juga dengan dia sebaliknya. Kamu adalah orang yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Orang yang mungkin kamu sudah lama doakan, manifestasikan, dan itu mendekati 100% ekspektasi kamu. Gitu. Jadi makanya mulai sekarang banyak-banyak berdoa yang baik-baik, banyak-banyak manifestasi yang baik-baik, karena jawaban dari doa kamu tuh di dia memang. Seperti itu. Tipikal yang kelihatannya masih muda ya. Kalau dari segi usia sini kayaknya paling muda 25-30 lah usia dia ketika nanti bertemu dengan kamu.
Tipikal yang sangat mengejar karir, mengejar pendidikan. Pokoknya bagi dia salah satu hal terbaik di hidupnya dia harus salah satunya tentang pencapaian karir, gaji yang bagus, di perusahaan yang bagus, atau bisnis yang sukses kayak gitu. Dia sangat mengejar. Banget, banget, banget. Tapi selain itu dia juga tipikal orang yang akan datang kepada kamu kayak berani gitu loh. Jadi bukan tipikal orang yang maju mundur, hilang timbul tuh enggak. Dia tuh sudah jelas niatnya sejak awal, aku suka sama kamu, mau nggak serius? Kayak gitu. Itu sih yang bisa aku lihat. Cuma memang di usia mudanya dia ini lumayan agak ini ya, agak kadang egonya masih ada, kadang emosinya masih belum sestabil itu. Tapi aku rasa seiring berjalannya usia ini akan lebih kalem sih, karena basic karakter kamu dan dia ini lembut sebetulnya gitu. Jadi kalau dia lagi stres di pekerjaannya dia, atau dia mungkin kamu tahu dia lagi ada masalah tapi mungkin belum mau cerita sama kamu, maka biarin aja dia. Maksudnya di sini izinkan dia menyendiri dulu. Biarkan dia mencari jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Setelah itu nanti lihat aja sendiri dia akan datang lagi kepada kamu. Jadi tipikal orang yang laki-laki terutama yang butuh menyendiri ketika dia lagi ada masalah. Nah, aku lihat juga dia tipikal seseorang yang stabil ya, konsisten gitu. Mengerjakan sesuatu itu konsisten. Ada orang yang mengerjakan sebuah proyek di awal-awal bersemangat, tapi makin lama makin kendor. Nah, dia enggak. Sangat konsisten, sangat stabil, sangat loyal, sangat setia. Dia akan menuntut hal yang sama mengenai kesetiaan, dan tipikal orang yang menjunjung tinggi kejujuran. Jadi kalau ada hal-hal yang mau kamu ceritakan, kamu jujur aja ke dia, karena bagi dia lebih baik kalau kamu bilang langsung daripada dia dengar dari orang lain. Sepertinya kayak gitu. Dan dia mengutamakan keselamatan kamu dulu dibandingkan dia. Dia akan mengutamakan kenyamanan kamu dulu dibandingkan kenyamanan dia. Itu salah satu pengorbanan bukti cintanya dia kepada kamu. Seperti itu. Dia di sini bukan tipikal orang yang suka drama, tipikal orang yang lebih suka apa ya, istilahnya kayak damai-damai aja. Dia nggak suka ribut-ribut. Kalaupun kamu lagi bad mood, lagi bete gitu ya, yang ngobrol aja baik-baik sama dia. Tipikal yang sangat bijaksana. Tipikal yang emang lebih suka menyendiri ya. Entah memang dia introvert atau mungkin emang dia lebih nyaman untuk dunianya sendiri dibandingkan harus bertemu dengan banyak orang gitu-gitu sih. Itu sih yang bisa aku lihat tentang dia. Sangat cerdas ya, memang sangat cerdas banget di sini. Dia perfeksionis pada apa yang menurut dia itu benar. Jadi ya agak saklek di hal-hal seperti itu, tapi dia akan memberi warna-warni baru di kehidupan kamu sih. Dia, kalau kamu ada masalah, kamu bisa cerita ke dia dan dia akan dengan senang hati ngasih pemecahan masalah. Gini aja sayang, jalan keluarnya, kamu coba aja begini, nah gitu. Dia tipe yang kalau dia sudah seperti itu berarti dia sayang banget sama kamu. Ada Two of Wands, Ace of Cup, Page of Cup, Five of Wands. Mungkin kamu di sini akan menghadapi situasi yang, ya mungkin kalau dari kartunya di sini lebih kepada kayak digosipin, ada yang ngomongin kamu di belakang, tapi apapun itu kamu maju aja. Ya mungkin ada orang-orang yang gak suka dengan hubungan kamu dan dia, tapi selama kamu percaya dengan dia, maka semua akan baik-baik aja. Jadi kamu gak perlu terlalu banyak mendengar apa kata orang ya, terutama orang yang gak terlalu signifikan kehadirannya di hidup kamu. Kecuali kalau yang bilang itu mungkin sahabat dekat, keluarga, inti, baru dengerin. Tapi kalau cuma orang luar yang jauh, ya udah abaikan aja, itu sih. Dan di sini aku rasa dia adalah orang yang memang mengerti tujuannya kamu dan dia ini sama, punya visi misi yang sama tentang pernikahan, dan walaupun tahu juga bahwa kehidupan gak selalu berjalan dengan menyenangkan, kadang ada aja tantangan, tapi aku rasa dia yakin bisa menghadapi itu berdua dengan kamu. So far itu, dan tipikal yang tulus sih. Kalau Ace of Cups sering bercerita mengenai compassion. Compassion itu cinta kasih yang sangat tulus, membersamai, merawat, menjaga.
Itu dia kepada kamu. Makanya di sini aku rasa memang karena sejak awal udah ada perasaan atau chemistry yang nggak terjelaskan, yang sangat kuat banget ya antara kamu dan dia, itu akan terjaga sampai nanti kamu dan dia menikah. Aku lihat kayak gitu. Jadi ya manis sih, ini aku rasa yang paling manis di antara 1 dan 2 ini, yang paling manis, romantis, sweet, manja-manja gitu. Ya. Dia kemungkinan di sini bahasa cintanya suka ngasih hadiah. Emang tipe kalian yang sangat manis sekali dalam menunjukkan perasaannya kepada kamu, kata-kata cintanya. So sweet lah di sini. Mungkin kalian berdua akan punya lagu cinta tertentu yang kayak gitu-gitu. Jadi nikmatin aja ini sinkronasi gitu ya, energi kamu dan dia. Jadi kalau emang nanti momennya hadir, dia hadir, maka dia hadir dengan kelembutan, ketenangan, tapi juga optimisme bahwa hubungan ini akan berjalan ke tujuan yang sama antara kamu dan dia. Kemudian aku pengen lihat lagi dengan deck yang berbeda. Iya, ini sejak awal tuh emang universe, semesta memberikan apa yang aku butuhkan sampai aku merasa tercukupi, terberkahi gitu ya. Ini sebenarnya secara gampang kartu pernikahan sebetulnya. Kartu dimana dia sejak awal itu sudah tahu kamulah orangnya. Tuh, chemistry itu udah kenceng banget gitu loh. Makanya dia nggak akan mau kehilangan kamu. Makanya kenapa dia tuh jelas dengan apa ya, pergerakannya gitu loh, gesturnya kepada kamu. Walaupun kamu mungkin agak sedikit, aduh kok terlalu buru-buru, tapi enggak, dia ingin memastikan bahwa memang kamulah orangnya yang nanti akan dia ajak untuk akad nikah atau mungkin berjalan di altar kayak gitu sih. Pondasinya harus kuat, dia sadar itu. Makanya kenapa dia ngebut banget di hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, keuangan. Karena dia tahu salah satu pondasi yang terbaik dari pernikahan adalah selain cinta, selain kepercayaan, kesetiaan, regulasi emosi, tanggung jawab, ya keuangan salah satunya. Makanya dia pengen banget pondasi itu juga kuat gitu loh. Makanya bersamailah dia. Itu sih salah satunya. Jadi jangan kaget kalau mungkin dia nggak cuma sekedar kita nikah yuk gitu, atau mungkin sepertinya kamulah orang yang memang aku tunggu-tunggu. Nggak cuma sekedar ngomong tapi pembuktian. Dikenalin ke orang tua, nabung, ngasih lihat kepada kamu, sayang nanti kita tinggal di rumah ini yuk. Mulai merencanakan hal-hal yang sebelumnya mungkin nggak pernah dia rencanakan dengan orang lain. Tinggal di mana, perencanaan keuangan, rencana punya anak misalnya, kayak gitu bisa aja. Berarti dia udah serius gitu loh di sini. Ada Seven of Swords. Dia nggak mau kamu menurunkan standar atau menurunkan value. Jadi dia melihat bahwa kalian berdua ya, kamu dan dia punya value yang sama, standar kehidupan yang sama, mungkin gaya hidupnya sama, pemikiran yang sama, mungkin hobi yang juga sama-sama suka liburan, sama-sama suka nonton konser. Jadi kayak mengerti, oh dengan gaya hidup kamu yang seperti ini, kami juga harus bisa sampai di kondisi keuangan yang seperti ini, harus nabung, harus apa, kayak gitu sih. Jadi ya penting ya, makanya kenapa aku bilang dari awal goal atau tujuan kalian berdua tuh sama, makanya tuh kayak lebih memudahkan arahnya mau kemana. Ada Four of Swords. Ini sebenarnya kartu tentang healing, tentang penyembuhan batin terutama. Ketika kartu ini keluar, aku rasa dia atau kalian berdua akan menjadi orang yang sama-sama saling menyembuhkan. Sebenarnya kalau dari kartu di sini sih nggak ada tentang kayak trauma atau yang seperti itu. Ini lebih kepada perang batin sih antara logika dan hati. Tapi aku rasa kalian berdua akan menjadi pasangan yang sama-sama mendamaikan. Damai, tenang, ngobrolnya enak, nggak kebanyakan drama, nggak emosionalan gitu. Ada Eight of Pentacles. Sangat bekerja keras, sekali lagi hal-hal yang berhubungan dengan keuangan akan sangat dia kejar, akan sangat dia kasih kepada kamu, kayak kamu yakin aja kalau kamu hidup denganku, menikah denganku, kamu akan aman gitu-gitu. Aku akan bekerja keras untuk kamu, aku, anak-anak kita, nah yang kayak gitu-gitu. Jadi memang pekerja keras banget. Jadi kamu jangan ngerasa apa ya, aduh dia harus keluar kota, aduh dia harus keluar negeri. Itu bagian dari cintanya kepada kamu justru.
ya. Dengan kondisi di Indonesia yang banyak orang-orang pemalas gitu ya, aku rasa energi dia sangat bisa kamu doakan mulai sekarang. Pekerja keras, tangguh, seperti itu. Kemudian keberkahan lain yang sangat bisa kamu dapatkan di pernikahan kamu nanti. Ada beberapa kartu dan mengambilnya memang harus seperti ini, aku tidak akan melihat. 1, 2, mana lubangnya? Oke. 3, 4. Ada gajah di sini ya. Sebuah perjalanan panjang, ya sudah pasti pernikahan, perjalanan panjang, baik itu secara fisik ataupun mental. Tapi kamu dan dia akan menjadi pasangan yang saling bijaksana pada akhirnya. Jadi di sini ya, ini perjalanan panjang yang mana kamu dan dia harus menyadari itu. Bisa aja kamu di sini pindah ke luar kota, ke luar negeri bersama dengan dia. Tapi yang pasti, apapun yang nanti akan menjadi tantangan hubungan kamu dan dia, akan menjadikan kalian semakin kuat, semakin bijak, semakin kompak gitu. Aminin. Itu ya. Salah satu keberkahannya ada hand. Jadi kalau kamu ngerasa butuh bantuan, maka bilanglah ke dia, sayang bantuin aku dong begini-begini. Tapi nanti aku lihat kalian berdua akan menjadi pasangan yang saling bantu. Jadi kalau dia butuh bantuan, kamu akan bantuin. Akan membimbing, dia pun juga sama akan bantu kamu, membimbing kamu. Jadi saling enak gitu kehidupannya antara kamu dan dia ketika menikah nanti gitu ya. Ada stork, sebuah berita baik mengenai kelahiran, jadi kehadiran anak, atau mungkin di sini kamu atau dia akan punya bisnis baru, atau mungkin membuka bisnis yang nggak disangka-sangka kita bisa ya buka bisnis kayak gitu-gitu. Jadi aminin aja di sini, ini kabar yang baik berarti. Ada cobweb, perlindungan dari energi-energi negatif yang mungkin di luar kontrol. Jadi aku rasa di sini ya mungkin akan ada orang yang iri hati, nggak suka dengan hubungan kalian, yang mungkin membuat kerusakan gitu ya. Tapi tenang aja, akan ada perlindungan dari Tuhan, alam semesta kepada kalian berdua atau di pernikahan kalian nanti. Jadi selalu perbanyak doa perlindungan, minta ke Tuhan, Tuhan lindungilah saya, pasangan saya, keluarga kami, rumah kami, dan sebagainya. Itu perlindungan terbaik ya, karena ya Tuhan sebaik-baiknya pelindung. Kemudian aku akan lihatkan di sini energi atau perasaan-perasaan dia mengenai hubungan kamu dan dia. Please don't go. Aku merasa nggak berharga. Terima kasih dan jadi di sini dia tipikal orang yang sebenarnya nggak ingin kehilangan kamu, sudah pasti nggak kepengin jauh-jauh dari kamu. Dia tuh sebenarnya nggak suka kalau misalnya harus pisah kota atau nggak ketemu kamu dalam jangka waktu lama, tuh dia nggak suka. Tapi di sini aku nggak tahu ini di kamu atau di dia. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa ada perasaan nggak berharga, nggak layak, nggak pantas, maka ubah level energinya. Bilang ke diri kamu mulai sekarang, aku berharga, aku pantas untuk cinta yang sebaik ini, aku pantas dibersamai dengan seseorang yang seluar biasa ini. Karena untuk menarik energi dia, perasaan nggak berharga ini harus lenyap dulu, harus hilang dulu. Jadi pastikan kamu merasa berharga, ya. Dan di sini pesan terima kasih dia akan hadirnya kamu, atau sebaliknya kamu akan sangat berterima kasih dengan hadirnya dia di hidup kamu. Seperti itu ya. Aku pura-pura kalau aku nggak suka sama kamu. Nah mungkin ini di awal-awal ketemuan ya, atau mungkin di awal-awal kenal gitu ya, pura-pura nggak suka. Tapi sebenarnya ada namanya energi atau perasaan, nggak pernah bisa bohong ya. Jadi meskipun bibirnya bilang enggak atau bibir kamu bilang enggak, tapi hati kamu tuh ke dia, dan kamu akan bingung kenapa bisa begini, perasaan apa ini, kayak gitu. Jadi ya izinkanlah perasaan ini bertumbuh di kamu pelan-pelan. Sorry, apalagi ya. Kemudian ini aku belum pakai oracle yang ini. Aku mau ambil 2 kartu.
Honesty is essential. Kebaikan hati adalah hal yang penting. Ucapkan dengan cinta dan kebenaran. Jadi yes, di hubungan kamu dan dia ini, dua kata pentingnya adalah cinta. Yang mana kalau cinta berarti ada kelembutan, ada kebaikan hati, dan kebenaran, kejujuran lebih tepatnya. Kalau aku lihat memang dia duluan yang akan datang kepada kamu, dia duluan yang bakal suka sama kamu. Romantis ya. Ini paling romantis sih memang di antara 1 dan 2 gitu. Penuh dengan perayaan, sukacita, tapi juga tanda tanya besar, apakah memang betul dia orangnya, apakah dia jodoh saya, apakah dia yang terbaik gitu. Banyak pertanyaan di kamu, tapi dia akan sangat bisa meyakinkan kamu dengan kelembutannya. Masih misterius sih memang, tapi justru itulah salah satu hal yang nanti akan kamu suka tentang dia gitu. Kemudian satu kartu lainnya, miracles and blessing ya, keajaiban dan juga keberkahan. Semua hal yang ada di dunia ini adalah bentuk hadiah kepada kamu. Jadi kehadirannya hadiah, kehadiran kamu di hidupnya dia hadiah, dan semua keberkahan yang tadi sudah aku sebutkan, aminin aja akan bisa menjadi masa depan kamu bersama dengan dia. Jadi kalau sekarang kamu lagi hidupnya nggak nyaman atau mungkin mengalami kekecewaan, tenang aja. Ketika ada satu pintu tertutup, yakin pintu yang lain terbuka buat kamu. Tinggal gimana kamu yakin aja gitu tentang itu semua. Jadi ya, tunggulah, dia akan menjadi keajaiban dan keberkahan yang hadir di hidup kamu. Kemudian aku mau lihat juga ciri-ciri lain tentang dia ya. Aku tidak akan melihat. Sepertinya dia lebih suka punya rumah di area yang nggak terlalu di kota, kayak masih ada pemandangan hijau, atau mungkin memang dia bukan anak kota ya, dia mungkin tinggal dari kota kecil. Di sini bisa aja kamu dan dia ketemunya dari dating apps, atau mungkin di sini lebih tepatnya kalau emang kamu dan dia di situasi jauh-jauhan, LDR gitu ya, jarak jauh pacarannya. Ya lebih sering komunikasinya via telepon gitu. Di sini bisa aja dia seorang influencer atau content creator, atau mungkin bekerja di industri itu sebagai pengamat sosial media, atau mungkin yang mengerti sosial media. Sangat mungkin dia pakai kacamata, sangat cerdas, sangat pintar, sangat strategis. Dan ini kayaknya emang kamu dan dia bakal sering-sering komunikasinya via smartphone ya. Tuh, kan ini juga sama sekali lagi. Dan iya nih juga sama, kelihatannya dia lebih suka liburan itu ke tempat-tempat yang pedesaan, pegunungan, gitu-gitu loh. Mungkin dia sudah terlalu bosen ya tinggal di tengah kota yang sangat berisik. Pinknya tuh damai gitu, pemandangan yang indah, hijau. Suka ngemil, cemilan-cemilan yang lebih kepada chips, yang gurih-gurih gitu ya, keripik, kerupuk. Di sini sangat mungkin dia suka kebersihan dan kerapian. Jadi kalau kamu suka bersih dan rapi, emang kalian berarti berjodoh. Kalau kamu agak-agak jorok atau mungkin agak berantakan, maka mulai biasakan bersih dan rapi, karena itu akan lebih dia apresiasi. Kemudian dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Aries, Sagittarius, Taurus, Leo, Aquarius, Libra. Kemudian unsur nama kamu dan dia ada K, U, W, F, P, M, H, G, Z, N, Y, T. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 17, 9, 25, 19, 10, 24, 5, 30, 7, 26. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah orang yang ditakdirkan menikah denganmu. Semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya, dan semoga segala kebaikan di reading ini akan menjadi realita di masa depan kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.